Nomor 2 yang A. Nomor 2A ini yang ditanya apa sebenarnya? Maisa, dy per dx itu apa, Maisa? Ya, Bu. Definisi ya, Bu. Dy per dx itu apa sih sebenarnya? Definisi ya, Bu. Definisi? Bukannya definisi kayak begini. Maisa. Limit. Kamu pakai 2 device ya? Saya nggak tahu, Bu. Laptop saya lagi aneh. Lagi ya. Oke deh. Dy per dx itu simbol apa? Ini lambang ya, ini lambang. Ini lambang apa? Turunan ya, Bu. Ya, lambang turunan. Berarti dy per dx itu sama dengan apa? Ya, aksen. Oke? Paham ya? Ya. Nah, berarti ini yang ditanya adalah turunannya. Y aksennya apa? Fungsi Y-nya kan ada tuh. Nah, ini analisa pertama ya. Nah, berikutnya adalah rumus yang akan kita pakai. Kita harus memakai definisi atau boleh pakai rumus, Maisa? Kenapa, Bu? Kita harus pakai definisikah atau boleh pakai rumus? Boleh pakai rumus ya, Bu. Boleh pakai rumus. Kalau pakai rumus yang mana yang akan kita pakai? Yang pecahan, Bu. Oke, rumus pecahan. Oke. Bisa nggak, Maisa, soal ini kita paksa memakai rumus yang bentuk polinom? Harusnya bisa ya, Bu. Bisa? Kalau bisa, gimana caranya? Bu, saya nggak tahu, Bu. Maaf. Ini saya ajarin menganalisa bentuk soal supaya nanti pas ketemu soal-soal sendiri itu udah lancar nih. Jadi harus terbiasa menganalisa soal ya. Jadi kalau bentuk soalnya saya ubah-ubah, kalian kecil, cuman gitu doang ya kan. Nah, ini yang perlu saya giring adalah apakah soal ini bisa diubah ke bentuk polinom. Polinom. Siapa yang bisa bantu Maisa? X-1-nya bisa dinaikin nggak, Bu? Nah, X-1 dinaikkan ke atas jadinya apa? Gitu? Jadi gitu. Kita bisa melakukan kali pelangi nggak kalau bentuknya seperti itu? 2x kuadrat plus 3x min 5 dikali x min 1 berpangkat min 1, ini bisa dikali pelangi nggak, Maisa? Bisa ya, Bu? Bisa, gimana caranya kalau bisa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, kenapa? Karena dia pangkat min 1, Maisa. Yang pangkat min 1 itu ada 2 suku. Ini ada 2 suku. Jadi nggak bisa, tidak bisa. Alasannya tadi, pangkatnya minus, kemudian yang berpangkat minus itu 2 suku, gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi, bisakah diubah ke bentuk polinom? Maisa? Nomor 2A? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya apa, Maisa? Karena dalam bentuk pecahan. Ya nggak sih, Bu? Oh, no. Kurang tepat. Karena penyebutnya
ada 2 suku. Ini penyebabnya. Oke. Makanya tadi yang berpangkat min 1 itu 2 suku, jadi kita nggak bisa kali pelangi. Nah, inilah penyebab dia nggak bisa diubah ke bentuk polinom. Oke, paham ya? Jadi ini penyebabnya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal-soal seperti ini, nah kalian lihat tuh bentuknya, apakah dia bisa digiring ke bentuk polinom. Cermati bagian mana yang menjadi batu sandungannya diubah ke bentuk polinom ya kan, penyebutnya itu 2 suku atau lebih pasti nggak bisa kali pelangi dinaikkan ke atas. Oke, paham ya? Nah, ini berarti memang harus pakai rumus pecahan. Gx per Hx gitu ya. Nah, diingat lagi rumusnya. Silahkan nanti dicoba-coba dikerjakan ya. Supaya lancar menurunkan fungsi pecahan. Oke, saya lanjutkan. Ini saya bantu analisa ya. Nanti kalau tinggal mencoba mengerjakan, kalian bisa masing-masing ya. Hal yang tersulit di matematika adalah menganalisa bentuk soal. Saya harus kemana, harus pakai rumus apa, gitu ya. Yang B. Nah, sekarang soal yang B. Laura, kalau kamu dapat soal seperti nomor B ini, diketahui fungsi Y-nya, kemudian diketahui dy per dx-nya. Yang ditanya adalah nilai A plus B-nya berapa. Nah, kamu harus mulai dari mana nih? Kamu cari apa dulu? Apa, Laura? Cari apa? Diketahui fungsi Y. Kemudian diketahui juga dy per dx-nya. Dari Y aksen dijadiin Y. Yang disebut. Selama ini kita belajarnya dari aksen menjadi Y atau dari Y menjadi aksen, Laura? Dari Y menjadi aksen. Nah, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti kita belum belajar integral. Nah, integral itu nanti dibalik dari aksen menjadi Y aslinya gitu ya. Nah, kita belajar yang turun dulu, yang naikkan nanti. Integral itu naikkan. Nah, sekarang kita yang turun dulu. Nah, berarti Y aksen itu adalah apa, Laura? Bentar, Bu. Kamu sambil lihat di nomor 2A tadi. Ya. Saya lupa. Sama lihat. Jadinya 3 guys, Ibu. 3AX. 3AX pangkat 2. Yang terus ya. Plus BX. 2 DX. Udah. Terus sekarang kamu lihat di soal nomor 2A. Nomor 2A tadi mengatakan bahwa apa? dy per x itu ya aksen, jadi tinggal jadinya 12x kuadrat plus x itu sama dengan 3ax kuadrat tambah 2bx. Oke, nah dari sini ketemu nilai A-nya berapa, Laura? Bentar, A-nya 4. Yes, B-nya? Iya kan, B-nya setengah. Ya. Oke, ya udah ini dapat 4,5. Oke. Oke, terima kasih Laura. Teman-teman yang lain, silakan yang belum paham nomor B. Ini bertanya, apakah ada yang belum jelas nomor B? Jadi nanti kalau ketemu soal seperti yang nomor B, nomor 2B, jangan bingung ya, caranya seperti itu. Lanjut ya.
Udah oke ya? Oke, sekarang nomor C. Nomor C. Nah, nomor C ini apa yang ditanya? Chris? Nomor C, Chris. Ini Ya, yang Bu. ditanya apa sebenarnya? Limit fx plus h min fx dibagi h, di mana h menuju ke 0, itu sama dengan apa? Laju sesaat bukan sih, Bu? Nah, Laju sesaat laju sesaat dari apa? dari fungsi X-nya, Bu. Dari fungsi fx. Oke, jadi laju sesaat itu merupakan apa? Konsep apa dia? F aksen X, Bu. Ya, f aksen x. Nah, kemudian perhatikan fungsi fx-nya, Chris. Fungsi fx-nya berbentuk apa, Chris? Pecahan ya, Bu. Pecahan? Oke, ini pecahan. Bisa nggak kita paksa dia menjadi bentuk polinom, Chris? Mungkin kalau yang A nggak bisa karena dua ini ya, Bu. Iya. Kalau satu doang bisa nggak sih, Bu? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa dia, Bu. Nggak bisa. Karena pangkatnya min ya, Bu. Angkatan min. Bisa kira-kira ayo, Chris. Nah, Ayo. bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ayo, yang jangan ragu-ragu. Tetapkan pilihanmu. Bisa apa enggak? Bisa deh, Bu. Nah, ya kalau bisa, apa? Jadinya apa? X kuadrat plus 3x min 5 kali x pangkat min 1. Bisa. Terus jadinya? Jadinya x pangkat 1 ditambah 3. Udah ya, Bu? Yang ini? Belum. Sorry, maaf. Kan ada 3 suku. Jadi Yang ketiga? min 5x min 1. Oke. Nah, ini fx bentuk polinom ternyata bisa. Saya Chris ya. Oke, berarti apa alasannya? Kenapa dia bisa diubah ke bentuk polinom? Karena Cuma satu. ya penyebutnya hanya satu suku. Bisa ya Chris ya. Bisa. Kan tadi ini ada dua atau lebih ya. 2 atau lebih yang nggak bisa. Sekarang Chris, masih satu lagi pertanyaan nih. Kamu mau menurunkan dengan definisi, ini kan bentuk definisi ya? Iya. Mau menurunkan pakai bentuk definisi atau pakai rumus? Chris? Definisi aja deh, Bu. Oke, kalau pakai definisi, kita cari tempat. Oke, di sini ya. Nomor apa tadi, Chris? Nomor C ya, Chris? Iya, 2C. 2C. Fx-nya saya tulis di bentuk yang sederhana tadi, 1. Berarti ini tadi ini A dikurangi fx dibagi h. Sama dengan apa, Chris? X plus 3. Iya bukan sih, Bu. Dimasukin ke Ya, min h mendekati 0. X plus H plus 3 min 5 per. Saya jadikan pangkat positif ya, Chris ya. Jadi 5 per apa? 5. X plus H ya. Ya. Ya, min apa? Min X plus 3 min 5X pangkat min 1. 3 min 5 per X ya. Iya. Dibagi H ya, jangan lupa. Oke, sama dengan min H mendekati plus 3 min 5 per X plus H. Ini dibuka kurungnya ya, Chris ya? Dibagi H. Oke. Min H mendekati 0.
Coretin yang min plus ya, Iya. Chris ya. Min X sama X. 3 sama min 3. Terus habis itu apa, Chris? Penyebutnya penyebutnya Samakan penyebutnya. Oke. H plus, ini minnya saya ikutkan ke 5 ya. X plus H sama plus 5 per X. Ini yang kita samakan penyebutnya yang belakang pecahan aja ya. Yang H itu nggak usah ya. Ini H. Nah, samakan penyebutnya, Chris. Penyebutnya apa? berarti jadinya min 5 X plus H X plus H. ditambah Dari sini min 5H. min 5X toh. Ditambah 5X plus H toh. Iya, Ya, betul. Chris. Iya, Bu. Nah, oke, terus sama dengan min H mendekati 0, seper H tetap ya. Nah, ini jadinya apa, Chris? Min 5X plus 5X hilang ya, Chris ya? Iya, hilang. Jadinya adalah Jadi 5H ya. Iya. Ini kali ke dalam ya. X kuadrat plus XH. Habis ini langkah berikutnya apa, Chris? Itu H-nya boleh dicoret nggak sih, Bu? Kalau dicoret, coret sama yang mana, Chris? Yang nggak jadi, Bu. Itu Faktorin penyebutnya dulu. sama ini. Difaktorin dulu. Faktorin dulu Iya. hanya. Nah, jadi 1 ya, kan udah difaktorin dulu. Iya. Yang ini hanya juga faktor jadi 5 ya. Iya. Nah, begitu, Chris. Nah, sekarang baru bisa dicoret. Coret ya. Ini sama ini. Nah, terus habis dicoret, langkah berikutnya apa, Chris? Setelah coret H, langkah terakhir, Nolnya dimasukin, Bu. ya, substitusi limitnya. Iya. Jadinya adalah 1 plus 5 per X kuadrat ya. Selesai. Oke. Nah. Oke, apakah paham teman-teman yang lain? Silahkan kalau ada pertanyaan. Siapa mau bertanya? Apakah sudah jelas? Bu, bisa dikecilin nggak, Bu? Biar saya bisa foto, Bu. Oh, kecil. Bentar. Ini aja lah. Jujur. Ini laptopnya saya ganti jadinya. Saya bingung. Jadinya pakai apa? Udah? Yang ini? Jujur? Oh, sudah, Bu, yang bagian situ. Udah ya? Ya? Terus ini. Ya. Baca. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh, nah bisa apa? Di agak scroll ke atas sedikit, Bu. Ya, yang awal itu kan yang rumusnya itu kan f x plus h min f x kan. Terus yang pas udah masukin ke rumusnya itu x plus h plus 3 min 5 per x plus h tuh dari mana, Bu? Saya nggak ngerti. X plus H. Pada fungsi fx, x-nya berubah menjadi x plus h. Maka x ini berubah jadi ini. X ini berubah jadi ini. Paham? Nah, bisa? Oh, bentar, Bu. Pada fungsi fx, x-nya ini berubah menjadi x plus h. Paham? Oke, Bu, ngerti, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk, ada lagi? Bu, saya mau nanya, kalau Boleh, misalnya yang ini pakai cara rumus boleh, Bu, tapi yang ditanya tuh pakai legis. Yes, bentar.
Kita kembali ke soal kita. Mana ya? Mana soal ulang? Oh, oke. Mana tadi? Oh, yang C ya. Ya. Oke. Tadi Ciara bertanya, Bu, kalau pakai rumus boleh nggak? Nah, dia kan tidak ada keterangan harus memakai definisi turunan. Ya kan beda sama yang latihan 1 kemarin kan, dengan menggunakan definisi turunan, hitunglah, tentukanlah. Nah, kalau di sini nggak ada, cuman dibilang maka lim fx plus h min fx per h, di mana h mendekati 0 adalah sama dengan, lah ya udah kita kan tahu bahwa ini adalah definisi turunan, dia harganya sama dengan f aksen x. Kalau kita udah dapat fx-nya, boleh aja kita cari f aksen x. Jadinya apa? Turunan dari x apa? 1. Turunan dari 3 apa? 0. Turunan dari min 5x pangkat min 1 berapa? Plus 5 per x kuadrat kan? Sama. Oke? Paham ya, Ciara? Paham, makasih Bu. Nah, nanti yang jadi masalah adalah kalau Bu Helen nanti menuliskan definisi turunannya itu berbeda sama yang ini, yang biasanya. Nah, contohnya yang mana, Bu? Nih, misalnya. Kayak yang N dan O misalnya ya. Ini apakah definisi turunan? Ini definisi turunan kah? Nggak tahu, bentuknya beda ya. Ini ada F-nya ya, teman-teman ya, di depannya ya. Saya ketinggalan F. Nah, definisi turunan selama ini yang kita kenal kan, lim, H mendekati 0, di sini Fx plus. Nah, ini adalah rumus definisi turunan yang mula-mula kita pelajari. Nah, nanti kalau misalnya bentuknya saya ubah aneh-aneh nih, lah di sini kok minus 16H ya, terus dibagi 8H ya, kira-kira ini definisi turunan atau bukan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian nggak pasti, nggak yakin dia definisi turunan, maka kalian harus mengerjakan benar-benar pakai limitnya. Oke, cara paham? Oke. Tapi kalau kalian bisa menganalisa lebih dalam lagi, oh ini ternyata definisi turunan. Nah, silakan, boleh kalian menghitung. Nah, ini misalnya nih, kalian ketemu, oh ini ternyata definisi turunan, ya udah kalian tinggal menghitung f aksen 3x plus 2 ya. Kalau dia definisi turunan, jika ini adalah merupakan definisi turunan. Paham? Tapi kalau nggak yakin harus dijabarkan bentuk ini benar limitnya ini harus dihitung secara panjang. Paham cara? Sama teman-teman? Paham ya? Oke. Nah, nanti temukanlah, kalian harus menganalisa, temukanlah definisi turunan kalau bukan plus yang bagian ini. Kalau di bagian di sini itu bukan plus tapi min, maka saya harus mengubah rumusnya bagaimana? Silakan ya. Nah, saya ingatkan lagi bahwa ini adalah kalau di sini x plus h berarti dia menjadi x2. Nah, ini sebagai x1 gitu ya. Nah, silakan diutak-atik. Nanti ada kemungkinan ke sana ya. Nah, kemudian teman-teman di psikologi saya juga sudah siapkan soal tugas ya. Karena ini udah selesai nih, materinya udah habis nih. Tuh, udah glosarium berarti udah habis data pustaka. Udah habis, bentar lagi ulangan. Soal tugasnya udah ada di psikologi, silahkan mulai dicoba dikerjakan. Nah, soal yang tipe seperti ini ada juga saya tulis dalam bentuk uraian soal. Oke, kita kembali lagi ke nomor C. Apakah sudah selesai yang C? Sudah paham? Sudah ya? Kita lanjutkan nomor D. Oke. Nah, sekarang kalau yang nomor D, D per dx itu sebenarnya apa sih, Egi? Egi. D per dx itu lambang apa, Egi? Kalau yang dx itu kan turunan x ya, Bu? Bukan dong. Ini satu paket, Gi. dy per dx itu satu paket, bukan dx itu turunan x, dy turunan y, bukan. Satu paket ya. Bacanya dy per dx. Nah, dy per dx kita tahu ini adalah y aksen. Nah, sekarang kalau d per dx, ini simbol apa?
Turunan ya, Bu? Turunan juga, tapi kok beda ya? Bedanya di mana? Egi. Kalau nomor A dan B, Y-nya ditulis terpisah. Paham? Maka dia menanyakan DY per DX. Tapi nomor D itu Y-nya nggak ditulis fungsi Y-nya, tapi dia langsung D dalam kurung fungsi bla 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 per DX. Jadi ini adalah Y-nya. Jadi ditulis langsung di dalam DY per DX-nya. Paham ya? Jadi jangan bingung ya, nanti model penulisannya bisa macam-macam. Ini artinya kita disuruh mencari turunan dari fungsi x kuadrat min 4x plus 4 dibagi x min 2. Nah, lagi-lagi ini bentuk apa, Egi? Fungsinya? Pecahan, Bu. Pecahan ya, bisa nggak dibawa ke bentuk polinom? Itu pakai rumus pecahan, Bu. Nah, ini yang baru saya tanyakan. Ini kan bentuk aslinya bentuk pecahan. Bisa nggak dia dibawa ke bentuk polinom? Kayaknya nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa. Alasannya apa, Egi? Soalnya cuman ada lebih dari 2 suku gitu, Bu. Ya, penyebutnya lebih dari 2. Ada 2 suku ya. Ada 2 suku. Jadi dia nggak bisa dikali pelangi sama pembilang gitu ya. Oke, Iya. jadi dia harus pakai rumus pecahan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nomor E. Kalau nomor E, Nares, Ya, Bu. nomor E, ini gimana cara menyelesaikannya nomor E? Dijabarin biasa aja, Bu. Jabarin biasa aja, iya. Lanjutin ya, di mendekati 0, x kuadrat dibagi h, gitu ya. X kuadratnya dicoret, terus hanya difaktorin, coret, bla bla bla. Yang F berarti sama ya, Nares ya? Sama. Oke. Kalau yang G, Nares, kita pakai rumus apa nih, Nares? DX itu ya aksen Ya, ini komposisi. aksen. Komposisi ya? Komposisi. Ya. Iya, bukan, Bu. Betul. Ya, karena apa? Alasannya apa, Nares? Kenapa dia bentuk komposisi? Karena Kurang yakin, Bu. kurang yakin ya. Yang punya pangkat 3/2 itu bukan hanya X doang, tetapi 4X plus 5. Paham ya, Nares ya? Iya, Bu. Berarti yang H bentuk komposisi juga? Komposisi juga. Komposisi juga. Oke, nah berarti ingat ya rumus komposisinya ya. Nah, saya cepetin aja yang ini kalian udah bisa karena di nomor 1 juga udah pernah bahas itu ya. Nah, yang nomor I juga sama ya. Nomor I juga sama pakai pecahan ya kalau ini ya. Ini pecahan. Ini X kecil ya, sama ya. Nah, yang nomor J. Nah, ini sekarang kita akan membahas yang mulai soal susah. Yang nomor J sebenarnya belum susah. F aksen 8 itu sebenarnya yang ditanya apa sih, Pohan? Pohan? Ini sebenarnya yang ditanya apa sih? F aksen 8 itu apa sih? Pohan? Mana Pohan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kira-kira apa? Kalau menurut penangkapanmu selama ini yang sudah kita pelajari, F aksen 8 itu kira-kira apa? Apa? Delapannya itu apa sih sebenarnya? Siapa yang bisa bantu Pohan?
F aksen 8 itu sebenarnya apa? Supaya kalian tahu maknanya ya, nggak hanya menghitung angka-angka, tapi sebenarnya tahu, oh itu yang ditanya sebenarnya ini. Matthew mungkin? F aksen 8 itu apa, Matthew? Turunan dari bentar, saya kurang tahu, tapi mungkin turunan dari F aksen, terus X-nya diganti 8 ya, Bu? Oke, turunan dari fungsi F, kemudian X-nya diganti 8. Nah, kalau arti dari pemahaman konsep turunan, F aksen 8 itu berarti bisa dua arti nih, tergantung nanti fungsinya ini fungsi tentang apa gitu ya. Bisa tentang gradien, garis singgung, kurva F, sis 8. Nah, atau kalau fungsi F itu adalah tentang pergerakan suatu benda bergerak gitu ya, atau mobil bergerak, maka F aksen 8 itu adalah laju sesaat benda saat T-nya sama dengan 8. Nah, kalau di sini X ya berarti saat X-nya 8. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau itu diproyeksikan ke soal cerita kalian nyambung gitu ya. Jadi F aksen 8 itu bisa dua makna nih, tergantung nanti fungsi fx-nya itu di ceritanya itu tentang apa nih. Kalau tentang kurva, ya berarti kita disuruh mencari gradien garis singgung kurva di titik yang absisnya 8 gitu ya. Tapi kalau fx itu ceritanya adalah suatu mobil bergerak dengan persamaan gerak adalah fx kemudian bla bla bla. Nah, maka F aksen 8 itu adalah laju sesaat benda tersebut saat X-nya 8. Gitu ya, paham ya? Jadi nanti kalau soalnya ini dijabarkan kemana-mana, kalian tetap bisa mengikuti, bisa paham. Oke, nah ini sekarang kita akan mencoba mengerjakan mulai dari soal J ini ya. Saya pindah dulu ke tempat yang agak bersih. Nanti saya minta salah satu mencoba mengerjakan ya. Kita pindah ke sini. X kuadrat min X. Nah, di sini ya. Biar lebar. Nomor apa tadi, Brandon? K ya? Iya, K. Betul? J ya? Brandon. Fx sama dengan X kuadrat min 3X per akar pangkat 3 dari X. Ditanya adalah F aksen 8 sama dengan. Oke. Brandon. Ya, Bu. Bentuk fungsinya bentuk apa ini? Pecahan, Bu. Pecahan. Bisa nggak dipaksa menjadi bentuk polinom, Brandon? X-nya dinaikin jadi 2/3 Oke. ya, Bu? Jadi bentuk polinom. Maka dia menjadi fx sama dengan X kuadrat min 3X kali X pangkat 3/2 ya, Bu? 2/3. Min 3/2. Oh. 2/3. Sepertiga, Bu. Nah, diingat waktu kelas 10 ya, bentuk pangkat ya. Mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Pecahan. Oke, terus kemudian? Dikali pelangnya, Bu. Jadinya. Jadi X pangkat 2 min 1/3. Berapa? Bentar, Bu. Lima per 3, Bu. 5/3. Terus, min 3 X pangkat 2/3. 2/3. Oke, nah ya udah
Kalian cari f aksen x. Apa, Brenda? Ini Rumus dasar turunan. Rumus turunan dari bentuk polinom. AX pangkat N. Turunannya apa? oh langsung diturunin aja Bu ini. Berarti 5/3 X dikurang 2 dikurang 3 2/3 3X. Yang suku keduanya turunannya apa? 2/3 kali 3X. Itu 2/3 kurang 1 ya berarti Bu? Ya. Min 1/3. Oke, nah ya udah tinggal f aksen 8. Tinggal masukkan ya, jadi 5/3. 8 pangkat 2/3 berapa? Saya tulis dulu ya. Kurangi 2 kali 8 pangkat min 1/3. Nah, jadinya 8 pangkat 2/3 berapa, Brenda? 16/3 Bu. 8 itu 2 pangkat berapa? 2/3. Ya udah berarti 4. Ya kan? Ya enggak? Iya Bu. Ya. Terus min 2. Ini 8 pangkat min 1/3 berapa? 2 pangkat min 1 berarti ya Bu. Jadi 1/2 ya. Oke, jadinya 20/3 dikurangi 3/3 ya, Brenda? Ya kan? 2 dikali setengah kan 1 ya. Jadinya 17/3. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau misalnya kalian menurunkan pakai rumus pecahan ya, tadi misalnya kalian lupa nih mengubah, ini tetap pecahan ya. Kalian akan butuh GX, itu yang atas ya, X kuadrat min 3X. Kalian butuh G aksen X, nya adalah 2X min 3. Kemudian butuh HX-nya adalah yang akar pangkat 3 dari X, itu adalah X pangkat 1/3. Kalian butuh H aksen X, gitu kan. Jadi 1/3 X pangkat min 2/3, gitu kan. Terus kalian kali silang nih, ya kan. Karena rumus pecahan itu adalah G aksen X dikali HX dikurangi GX dikali H aksen X dibagi HX kuadrat. Ini saya kuadratin di sini. Nah, begitu. Ini lebih panjang nih. Jadi kalian harus menuliskan ini kali pelangi gitu ya. Kali X pangkat 1/3 dikurangi X kuadrat min 3X dikali 1/3 X pangkat min 2/3 dibagi akar pangkat 3 dari X berpangkat 2. Nah, perhatikan. Ribet ya, panjang ya. Karena apa? Bentuk polinom itu adalah bentuk polinom itu adalah rumus yang paling dasar. Jadi, kalau fungsi di soal kita itu masih bisa diturunkan dengan bentuk polinom, bentuk dasarnya, pasti caranya, langkahnya akan lebih simpel. Tidak akan panjang. Nah, kalau kita menurunkan soal tersebut dengan cara yang lebih tinggi di atas bentuk polinom, pasti dia urutan kerjanya akan lebih panjang dan pasti tingkat ketelitiannya akan semakin berkurang ya. Itu ya teman-teman ya, kenapa dari tadi saya selalu mengarahkan kalian menganalisa soal, menggiring apakah dia bisa diubah menjadi bentuk polinom atau enggak.
alasannya adalah itu tadi ya, supaya lebih memudahkan kita dalam proses menurunkan fungsinya. Apakah paham, teman-teman? Nah, ini kalau nanti Bu, kalau ini diteruskan, apakah jawabannya sama? Akan sama, cuman ini pasti deretannya akan lebih panjang. Gitu ya? Kopi jelas? Oke, manggung. Jadi jelas. Oke, sudah selesai nyatetnya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya. Itu yang 2/3 itu oh nggak jadi Bu. Itu 2/3 diturunin dikali 3 jadi 2 gitu. Yang mana di? Yang kamu tanyain yang sebelah mana? Yang kiri Bu. Yang kiri. Yang kiri. Oke, yang ini ya, sini. Yang baris ke berapa? Baris kedua. Kedua. Terus ketiga Bu, itu kan dari 3 langsung jadi 2, itu berarti 2/3-nya diturunin terus dikali 3 gitu Bu. Nah, iya, kan turunannya kan ya A dikali N ya. Cara. Oke. Ada lagi yang masih ingin bertanya di soal nomor J? Udah, paham? Kaila? Mira? Oke. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya ya, udah selesai ya catatnya ya. Kita cari soal lagi, lanjutin ya. Tadi nomor J. Oke, sekarang nomor K. Oke, kita pindah lagi ke sini ya. Baik, biar lebih lebar. Nomor K. Fungsi Gx adalah 2x ditambah 1/2x berpangkat 2. Yang ditanya adalah di aksen 1. Nah, nomor K, saya mau tanya sama siapa yang jarang untuk tanya ini. Austin nih. Austin. Oh, mic-nya nggak bisa. Kamu jawab pakai itu. Chat nggak apa-apa, Austin. Austin nomor K ini dikerjakan pakai rumus apa? Dia fungsinya bentuk apa? Austin. Yang K bentuk apa? Kamu tulis di chat aja. Nggak apa-apa. Fungsinya berbentuk apa? Komposisi? Bentuk komposisi. Oke. Austin. Yang Gx ini kalau kita paksa menjadi bentuk polinom bisa nggak? Diubah ke bentuk polinom. Bisa nggak? Nggak bisa? Oke, berarti Austin mau cobain pakai komposisi ya. Nah, sekarang kalau kita pakai bentuk komposisi. Berarti rumus komposisi itu berarti kalau misalnya Gx itu adalah saya ambil sebagai Fx dikomposisikan sama H ya. Nah, maka G aksen X rumusnya adalah yang terluar yang diturunin dulu ya. Nah, dikali sama H aksen X. Gitu ya. Nah, berarti turunannya apa nih? Pasti. Atau ini saya tanya sama yang lain dulu deh. Ini saya penasaran nih, kalau diubah ke bentuk polinom, apakah bisa, Nira? Kalau menurutmu, Nira?
Alvin tadi bilang nggak bisa nih. Dia harus bentuk komposisi. Kalau menurut Mira, diubah ke bentuk polinom bisa nggak? Bisa ya, Bu? Bisa? Gimana caranya? Di itu kali pelangi. Oke, nah menurut Mira bisa Austin dikali pelangi. Coba ya, saya bikin yang di sini. Bentuk polinom ya. Berarti kali pelanginya gimana, Mira? Ini Bu, apa namanya? 2x plus 1/2x terus habis itu dikali. Oke, ya. Ini ya. Ya, Bu. Oke, yuk sama dengannya. Mira apa? Berarti 4x kuadrat dikali 1 ditambah. Iya, ditambah 1. Oke, terus? Ditambah 1. Terus? Tambah, terakhir? 4x kuadrat ya, Bu? 4x kuadrat. Oke, terus ini masih bisa dijumlahkan. Mira. 4x kuadrat ditambah 2 ya? 2. Oke, ditambah. Yang ini, Mira, ini harus kita ubah ke bentuk polinom nih. Ini kan masih bentuk pecahan ya. Kita ubah jadi bentuk polinom. Jadi bentuknya apa, Mira? A-nya berapa, Mira? A-nya 1/4. Yes. Terus? Berarti gimana Bu? Saya bingung, Bu. 1/4 benar. 1/4 kali X pangkat kan bentuk polinom itu AX pangkat N. Oke? Iya. A-nya 1/4 ya. Tinggal X pangkat N-nya. Pangkatnya berapa? -2. Ya, oke. Nah, udah. Ini tinggal diturunkan. Jadi G aksen X-nya apa? Mira. Berarti 8x. Itu enggak ada ya, Bu, jadinya. 0. Terus ini berarti 1/4. -2. Hitung bener, Bu. 2 ya. 2 dari mana, Mira? -1/2, Bu. Nah, -1/2. X pangkat berapa? X pangkat -3. Ya, betul sekali. Nah, ya udah tinggal masuk di aksen 1. Mira. 8 kali 1, 8 ya? Ya, Bu. 1 pangkat -3 berapa, Mira? -1. 1, Bu. 1 dong. Ya, Bu, 1 lah. Kan 1 pangkat berapapun ini. Sini. 1 pangkat -3 itu adalah 1/1 pangkat 3. Ya udah 1 kan. Nah, jadi setengah aja ya. Ya udah 8 dikurangi setengah berapa, Mira? Bentar ya, Bu. Sebentar, Bu. Saya bingung, Pak. 7,5. 8 dikurangi setengah, 7,5. Kau nih. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kalau kalian tetap memaksa pakai komposisi, kalian harus menurunkan. Ini 2 turun dulu ya. Kan fx-nya itu yang x kuadrat ya. 2, kemudian 2x plus 1/2x berpangkat 1 ya. Kemudian dikali sama hx turunan dari sini. Ini 2 ditambah, dikurang ya. Dikurang berapa jadinya? Dikurang x pangkat -2 ya. Nah, bentuknya agak panjang nih. Baru di aksen 1 sama gitu. Nah, biasanya suka ketinggalan nih yang ini. Ini ketinggalan nih. Kalian hanya menurunkan yang bentuk x kuadratnya doang. Nah, jadi keterlihatannya pasti lebih teliti yang ini. Oke, teman-teman, kita sampai jam berapa hari ini ya? Bentar. Cara kamu ingat hari ini kita sampai jam berapa? Yang sampai saya kelewatan. 10:10 ya, masih kurang. Man.
Oke, kita lanjut ya. Nomor ini sudah. Kita lanjut ke nomor yang K sudah. L. Nah, ini perhatikan. Nomor L ini pakai apa ya, Cherry ya? Pakai rumus keberapa nih, Cherry? Kenapa? Nomor L pakai rumus keberapa? Pakai rumus apa? Itu perkalian. Perkalian sama? Komposisi bukan? Ya, dan komposisi. Oke. Ya. Kenapa perkalian dan komposisi? Ya, ini. Kalau yang nomor M, Cherry. Hah? Yang M? Posisi. Komposisi doang ya? Oke. Yang M ini komposisi doang. Apa bedanya, Cherry? Nomor L sama M. Kok nomor L itu perkalian sama komposisi, sedangkan yang M hanya komposisi doang. Bedanya apa, Cherry? Apa ya? Apa bedanya? Tapi benar ya teman-teman ya, Cherry itu menganalisanya benar. Jadi yang nomor L itu adalah dia perkalian sama komposisi. Komposisinya mana yang bentuk akar? Perkaliannya mana yang ini 2x pangkat 3 dikali akar itu. Nah, kemudian yang nomor M itu dia hanya komposisi. Iya benar. Nah, sekarang supaya nanti di soalnya kan bakal dicampur gitu kan, supaya kalian analisanya cepat nih. Nah, apa yang membedakan mereka ya nomor L sama yang M ini? Apa, Cherry? Udah ketemu belum? Yang 2x kubik itu mengandung sama yang di bawahnya 4. Ada variabel X-nya. Oke, di luar akar ada variabel X. Itu yang menyebabkan dia harus memakai perkalian. Kalau yang nomor M itu yang di luar akar hanya angka 4. 4 itu adalah konstanta. Maka kita anggap sebagai nilai A. Oke, paham? Bukan fungsi. Jelas ya teman-teman ya? Analisanya seperti itu supaya kalian tidak terlalu lama memakai rumus atau jalannya terlalu panjang gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai yang M, apakah masih ada yang mau bertanya? Marcel? Ca? Enggak ya? Oke, Kope? Enggak ya? Aman? Ricky? Bianca? Krasko? Ferdi? Aman, Ferdi? Saya masih nggak ngerti, Bu. Yang mana, Ferdi? Yang mana? Ferdi? Yang tadi Ibu jelasin. Oh, yang tadi. Kenapa yang L itu pakai perkalian dan komposisi, sedangkan yang M hanya komposisi? Itu, Ferdi. Ya boleh, Bu. Ya, itu. Ya. Nih. Soal yang L itu yang di luar akar itu ada variabel X-nya, Ferdi. Nah, inilah pembuat dia itu nggak bisa jadi yang ini loh. Ini ada X-nya nih. Nih. Sedangkan ini hanya 4 doang nih. 4 itu adalah nilai A. Jadi, kalau kita coba ini ya, bedakan. Nah, kalau misalnya nanti Bu Helen bikin fx itu adalah x 2x pangkat 3 min 5
akar X berpangkat 7 sama fx adalah 5 per ya. Saya kelempar. Kira. Nah, ini tadi saya mau bilang supaya soalnya hilang. Udah kelihatan layarnya? Saya terus lagi. Kalau fx itu adalah x dikali 5x kuadrat min 3 akar x berpangkat 7. Satu lagi fx sama dengan 3/10 kali akar pangkat 3 dari 2x min 5x pangkat 3 berpangkat 4. Nah, perhatikan nih, Ferdi. Ini kira-kira kita menurunkan pakai apa nih? Kalau kita pakai komposisi doang ya, nih misalnya fx sama dengan komposisi 7. Nah, ini x-nya gimana? Ya kan? Tapi kalau yang ini f aksen x di sini, oh ini jadi nilai A nih, berarti 3/10 dikali ya kan 4/3 gitu ya. Jadi 2x min 5x pangkat 3 berpangkat pangkatnya jadi 1/3 ya. Nah, kemudian baru dikali sama turunan yang di dalam nih. 2 min 15x kuadrat. Nah, gitu Ferdi. Ini kenapa? Karena nggak ada variabel x-nya. Tidak ada variabel x. Sedangkan yang ini x, ini fungsi. Jadi kalau ada x itu artinya dia fungsi bukan konstanta ya. Kalau ini kan ini konstanta nih. Apakah paham Ferdi bedanya? Paham, Bu. Oke, jadi nanti kalau di luar yang berpangkat banyak atau yang di luar akar itu ada variabel x, maka dia dianggap sebagai fungsi. Maka dia harus perkalian nih. Nah, kalau yang di luar akar atau di luar berpangkat banyak itu hanya angka doang, dia sebagai A atau dia konstanta. Maka dia hanya komposisi doang yang dikerjakan. Gitu ya, paham ya? Oke, kita kembali lagi. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Yang nomor L itu kan ada fungsi di luar akarnya, Bu. Itu kita bisa dijadiin bentuk polinom aja kan, Bu? Atau harus pakai perkalian itu? Apakah dia bisa dijadikan bentuk polinom? Kalau bentuknya ini nih, kayak yang ini nih, Oke. Ini bisa dijadikan bentuk polinom? Bisa, Bu. Caranya gimana? Oke. Itu dipangkatin dulu ya, Bu. Pangkat 7 banyak banget, Oke. Iya, Bu. Nah, kamu pasti buang waktu di sini. Semakin nggak teliti, oke? Ya mending pakai perkalian sama komposisi, itu lebih cepat, oke? Paham? Oke, kalau yang L tapi kan itu pangkatnya kecil, Bu. Mana L? Yang L. Yang L Atau nggak akar. bisa sama akar. Yang L akar, oke? Kita nggak bisa menjabarkan. Ini nggak bisa main masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia akar. Atau, nah, oke kamu tulis soalnya nih, udah? Udah, Bu. Oke, nah, atau jangan dikali pelangi, tapi dia adalah ini. Fx adalah 2x pangkat 3. Akar apa di sini? Oke. 8. 8 min x kuadrat. X kuadrat. Nah, kalau akarnya ini hanya akar doang, maka kita memasukkannya seperti ini nih. Sama dengan akar besar yang 2x pangkat 3 ini kita pangkatkan 2. Oke? Dikali sama 8 min x kuadrat. Itu Kope, paham? Oke, Bu. Ya, jadinya adalah akar apa Kope? 4.
4x 4 pangkat X pangkat 6 dikali sama 8 min X kuadrat. Jadinya apa? Fx sama 24 32x pangkat 6 32 X X pangkat pangkat 6 min dikurang 4 X pangkat 8. Nah, baru ini pakai komposisi doang boleh, bisa. Paham? Berarti nggak bisa langsung diturunin ya, Bu? Nggak bisa. Oke, Bu. Jadi antara kalau kamu mau pakai komposisi doang tuh, ya udah berarti yang ini harus kita paksa masuk ke dalam. Tapi dengan catatan ini kalian perhatikan ini akar pangkatnya berapa. Kalau di sini akar pangkatnya 3 kayak gini, berarti dia jadikan pangkat 3 ya, masuk ke dalam gitu. Karena dia sepertiga kan, sepertiga berarti supaya jadi 1 berarti dia harus pangkatin 3. Oke, Kope, terima kasih. Kamu membuat pencerahan, jadi ada cara lain ternyata selain pakai harus perkalian gitu ya. Berarti kalau yang kayak L gitu gimana, Bu? L, sebentar. Yang L, nah ini tadi barusan, Kope. Bisa pakai perkalian, ini yang L kan ini bisa pakai rumus perkalian Gx kali Hx, Hx-nya pakai komposisi atau hanya komposisi doang nih, komposisi doang. Ya udah tinggal f aksen x berarti sama dengan ini pangkat akarnya itu kan pangkat setengah Kope. Ini kan 32 x pangkat 6 min 4 x pangkat 8 berpangkat setengah kan? Turunin setengah dalam kurung 32 x pangkat 6 min 4 x pangkat 8 berpangkat min setengah kan? Baru kemudian dikali sama turunan yang di dalam ini. Oke. 32 kali 6 x pangkat 5 min 32 x pangkat 7 gitu. Berarti lebih panjang dong, Bu? Angkanya lebih besar. Oh, oke. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Yang lainnya mungkin? Ya. Bu, ya apa? Berarti kalau cara biasanya selain cara yang komposisi dong tuh pakai Gx kali H aksen X itu ya, Bu? Betul. Jadi Gx-nya itu yang 2x pangkat 3, kemudian Hx-nya yang akar 8 min x kuadrat. Jadi, Oke, Bu, masih, Bu. Kita kembali ke soal ya. Nah, tinggal 2 soal lagi nih, N sama O. Oke, teman-teman kalian harus menjabarkan ya. Nah, kalian ingat nih kalau pangkat 3, berarti kalian harus kalian harus menjabarkan yang pakai binom Newton itu ya. Jadi kita tulis dulu nih. 3x pangkat 3 min 4x kuadrat 5, 2. 3 min 4 min 3. Nomor N. Fx diketahui adalah 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5x plus 2 ya. Kemudian ditanya lim H mendekati 0, di sini F 5 min 16H dikurangi F5 dibagi 8H. Nah, perhatikan teman-teman. Kita kan nggak tahu ini definisi turunan atau bukan. Berarti kalian harus cari dulu F5 min 16H ya. H. Nah, ini substitusi ke fungsinya nih, ke setiap X. Berarti 3, 5 min 16H pangkat 3, min 4, 5 min 16H pangkat 2, plus 5 kali 5 min 16H ditambah 2. Nah, ini perhatikan kalian harus menjabarkan binom Newton nih berpangkat 3 ya. Diingat penjabarannya ya. Ini jadi 3, 1 dikali 5 pangkat 3 gitu ya. Min 16H. Nah, kalau min berarti minnya ikut ya. Berpangkat 0 ditambah 3, 5 pangkat 2, min 16H pangkat 1 ya. 1
Dan seterusnya ya, silakan teman-teman nanti dikerjakan, kemudian ini hasilnya apa. Kemudian coba kalian cari F aksen 5 itu nilainya berapa? Apakah sama nih sama yang hasil dari sini ya? Apakah sama? Kalau sama berarti ini definisi turunan. Tapi kalau hasilnya beda, berarti ini bukan definisi turunan. Nah, nanti ada saatnya saya menanyakan, supaya bentuk ini menjadi definisi turunan, saya harus mengubah apanya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan kalian belajar menganalisa supaya nanti benar-benar memahami bentuk definisi turunan ya. Oke, kurang 1 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Saya stop ya. Saya stop.